Bapak dan Ibu yang saya hormati di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, serta di luar negeri atau dimanapun Bapak dan Ibu berada. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ada satu kebiasaan yang diam-diam dilakukan oleh banyak orang tua setelah memasuki usia 60 tahun. Kebiasaan itu terlihat sederhana, tetapi sering menjadi sumber kesedihan yang tidak sedikit, yaitu terlalu sering menunggu kabar dari anak-anak yang sudah memiliki kehidupan dan kesibukannya masing-masing. Sebagai orang tua, tentu sangat wajar jika kita merindukan anak. Kita ingin mendengar suara mereka, mengetahui keadaan mereka, dan merasakan perhatian yang dulu begitu dekat ketika mereka masih tinggal serumah. Tidak ada yang salah dengan perasaan itu, karena cinta orang tua memang tidak mengenal batas usia. Bahkan ketika anak sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri, hati orang tua tetap memikirkan mereka setiap hari. Ini tentang saya, tentang seseorang yang setiap pagi memeriksa telepon dengan harapan ada pesan yang masuk, tentang seseorang yang diam-diam menunggu suara notifikasi, berharap anaknya mengirim kabar atau sekadar menanyakan keadaan. Ketika telepon tidak berbunyi, hati mulai bertanya-tanya, apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka masih mengingat saya? Dan tanpa disadari, hari yang seharusnya tenang menjadi dipenuhi penantian yang melelahkan. Di kehidupan nyata, banyak orang tua yang mengalami hal serupa. Mereka mengawali hari dengan menunggu. Menunggu telepon, menunggu pesan, menunggu kunjungan, atau menunggu perhatian yang tidak selalu datang sesuai harapan. Akibatnya, kebahagiaan mereka perlahan bergantung pada tindakan orang lain. Jika anak menghubungi, hati merasa senang. Jika tidak ada kabar, hati menjadi sedih dan kecewa. Padahal ketenangan hidup seharusnya tidak bergantung sepenuhnya pada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu pelajaran penting di usia senisih 50 tahun adalah memahami bahwa anak-anak juga sedang menjalani perjuangan hidupnya sendiri. Mereka memiliki pekerjaan, keluarga, tanggung jawab, dan berbagai masalah yang mungkin tidak selalu mereka ceritakan. Kurangnya kabar bukan selalu berarti kurangnya kasih sayang. Terkadang mereka hanya sedang berusaha bertahan dalam kehidupan yang juga tidak mudah bagi mereka. Oleh karena itu, jika ingin lebih bahagia di usia senja, mungkin sudah saatnya kita mengurangi penantian yang berlebihan dan mulai mengisi hati dengan hal-hal yang lebih menenangkan. Tetap menyayangi anak, tetap mendoakan mereka, tetapi jangan sampai kebahagiaan kita bergantung sepenuhnya pada kabar yang datang atau tidak datang dari mereka. Karena ketika hati mulai belajar menikmati hidup apa adanya, bersyukur atas hari yang masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menemukan ketenangan dari dalam diri sendiri, maka usia tua akan terasa jauh lebih damai, lebih ringan, dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alasan pertama mengapa kita perlu berhenti terlalu menunggu kabar dari anak adalah karena kebiasaan itu perlahan dapat mencuri kebahagiaan yang sebenarnya masih bisa kita rasakan setiap hari. Ketika hati terlalu fokus pada satu harapan, kita seringkali lupa menikmati nikmat lain yang masih Allah berikan. Banyak orang tua memulai hari dengan memeriksa telepon. Setelah itu mereka kembali melihat layar beberapa kali dalam sehari. Ketika tidak ada pesan atau panggilan dari anak, hati mulai merasa sedih. Padahal pagi itu mata masih bisa melihat, tubuh masih bisa bergerak, makanan masih tersedia, dan udara segar masih bisa dinikmati. Namun semua nikmat itu seolah tertutupi oleh satu hal yang tidak kunjung datang. Kabar dari anak, ini tentang saya, tentang seseorang yang pernah menghabiskan banyak waktu hanya untuk menunggu. Menunggu suara telepon berbunyi, menunggu pesan masuk, dan menunggu perhatian yang diharapkan datang. Tanpa disadari, hari-hari berlalu begitu saja. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menikmati hidup justru habis dalam penantian yang tidak pasti. Di kehidupan nyata, banyak lansia yang tanpa sengaja menjadikan perhatian anak sebagai pusat kebahagiaan mereka. Akibatnya suasana hati naik turun mengikuti sikap anak-anak. Ketika dihubungi, hati terasa senang. Ketika tidak ada kabar, hati terasa kosong. Padahal kebahagiaan yang bergantung sepenuhnya pada orang lain akan membuat hati mudah terluka dan sulit merasa tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bukan berarti kita tidak boleh merindukan anak atau berharap mereka memberi kabar. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Namun yang perlu dijaga adalah jangan sampai seluruh kebahagiaan hidup bergantung pada hal tersebut. Karena jika itu terjadi, kita sedang menyerahkan kunci ketenangan hati kepada orang lain tanpa sadar.
Dari sini kita belajar bahwa salah satu bentuk kebijaksanaan di usia senja adalah tetap mencintai tanpa terlalu menggantungkan kebahagiaan pada manusia, tetap mendoakan anak-anak dengan penuh kasih sayang, tetapi juga tetap menikmati hidup yang masih Allah berikan hari ini. Karena ketika seseorang mampu menemukan kebahagiaan dari rasa syukur, dari ibadah, dari kesehatan yang masih dimiliki, dan dari hal-hal sederhana di sekitarnya, maka hidup akan terasa lebih damai meskipun tidak setiap hari ada kabar yang datang dari anak-anak yang dicintainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jeli senggeweri sinangaps kita perlu berhenti terlalu menunggu kabar dari anak adalah karena setiap anak sedang menjalani ujian hidupnya masing-masing. Terkadang bukan karena mereka tidak sayang, tetapi karena mereka sedang berjuang menghadapi berbagai tanggung jawab yang mungkin tidak selalu terlihat oleh kita. Ketika anak masih kecil, dunia mereka banyak berputar di sekitar orang tua. Mereka harus memikirkan pekerjaan, pasangan, anak-anak mereka sendiri, kebutuhan rumah tangga, kesehatan, dan berbagai masalah yang datang silih berganti. Ada hari-hari ketika mereka begitu sibuk hingga bahkan tidak sempat beristirahat dengan cukup. Ini tentang saya, tentang saat mulai memahami bahwa diamnya anak tidak selalu berarti lupanya anak. Dulu setiap kali tidak ada kabar, hati mudah berprasangka. Saya bertanya-tanya apakah mereka sudah tidak peduli lagi. Namun setelah merenung lebih dalam, saya menyadari bahwa mungkin mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak sempat mereka ceritakan. Di kehidupan nyata, banyak anak yang sebenarnya sangat mencintai orang tuanya, tetapi kesulitan membagi waktu dan tenaga. Ada yang bekerja dari pagi hingga malam. Ada yang sedang berjuang membesarkan anak-anaknya. Ada pula yang sedang menghadapi tekanan hidup yang tidak diketahui siapapun. Dalam keadaan seperti itu, perhatian mereka mungkin tidak selalu hadir dalam bentuk telepon atau pesan setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memahami keadaan anak bukan berarti membenarkan sikap yang kurang peduli. Namun pemahaman membuat hati menjadi lebih tenang. Ketika kita melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas, kita tidak mudah terluka oleh hal-hal yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan prasangka yang muncul di dalam pikiran kita. Dari sini kita belajar bahwa kasih sayang orang tua yang dewasa bukan hanya tentang memberi dan menunggu, tetapi juga tentang memahami. Karena terkadang cinta yang paling tulus adalah tetap mendoakan anak-anak dalam diam, tetap berharap yang terbaik untuk mereka, dan tetap percaya bahwa meskipun kabar tidak selalu datang setiap hari, kasih sayang di dalam hati mereka belum tentu berkurang. Dengan cara berpikir seperti ini, hati menjadi lebih lapang, lebih tenang, dan lebih siap menikmati usia senja dengan penuh kedamaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alasan ketiga mengapa kita perlu berhenti terlalu menunggu kabar dari anak adalah karena usia 60 tahun seharusnya menjadi waktu untuk kembali menikmati hidup, bukan menghabiskan hari-hari dalam penantian yang melelahkan. Setelah puluhan tahun bekerja keras membesarkan keluarga dan memikul berbagai tanggung jawab, masa senja seharusnya menjadi kesempatan untuk hidup lebih tenang dan lebih dekat dengan diri sendiri. Sayangnya banyak orang tua yang tanpa sadar menjadikan penantian sebagai rutinitas harian. Pagi menunggu telepon, siang menunggu pesan, sore berharap ada yang datang berkunjung. Ketika harapan itu tidak terwujud, hati menjadi kecewa. Dan ketika hal itu terjadi berulang kali, hidup terasa semakin kosong, meskipun sebenarnya masih banyak hal baik yang bisa dinikmati. Ini tentang saya, tentang saat menyadari bahwa waktu terus berjalan tanpa bisa diputar kembali. Ada hari-hari yang berlalu begitu saja karena terlalu sibuk memikirkan siapa yang belum memberi kabar. Padahal di luar sana, matahari tetap terbit dengan indah. Udara pagi masih terasa sejuk, dan Allah masih memberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang tersisa. Di kehidupan nyata, kita sering melihat lansia yang tampak lebih bahagia, bukan karena mereka lebih sering dikunjungi anak-anaknya, tetapi karena mereka memiliki cara menikmati hidup yang sehat. Mereka berkebun, membaca, mengikuti pengajian, berjalan pagi, berbincang dengan tetangga, atau melakukan aktivitas sederhana yang membuat hati tetap hidup dan pikiran tetap segar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia senja adalah anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Karena itu,
Sangat disayangkan jika masa yang berharga ini dihabiskan hanya untuk menunggu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Anak-anak mungkin sibuk, keadaan mungkin berubah, tetapi waktu yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah sesuatu yang nyata dan bisa kita manfaatkan dengan baik. Dari sini kita belajar bahwa salah satu rahasia bahagia di usia 60 tahun adalah mengalihkan fokus dari penantian menuju kehidupan. Tetap menyayangi anak-anak, tetap merindukan mereka, tetapi jangan lupa untuk menikmati hari ini. Karena ketika seseorang mulai mengisi hidupnya dengan kegiatan yang bermakna, rasa syukur yang lebih besar, dan hati yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebahagiaan tidak lagi bergantung pada siapa yang memberi kabar, melainkan tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alasan keempat mengapa kita perlu berhenti terlalu menunggu kabar dari anak adalah karena setiap kali kita terlalu fokus pada apa yang belum datang, kita sering lupa mensyukuri apa yang masih ada. Padahal rasa syukur adalah salah satu kunci terbesar kebahagiaan di usia senja. Seringkali seseorang merasa sedih bukan karena hidupnya benar-benar kekurangan, tetapi karena pikirannya terus tertuju pada satu hal yang tidak dimilikinya saat itu. Misalnya, ketika tidak ada telepon dari anak, seluruh perhatian tertuju pada hal tersebut. Akibatnya, nikmat lain yang masih Allah berikan menjadi seolah tidak terlihat. Padahal kesehatan mungkin masih cukup baik, makanan masih tersedia, tempat tinggal masih nyaman, dan kesempatan beribadah masih terbuka setiap hari. Ini tentang saya, tentang saat pernah merasa kesepian hanya karena tidak ada kabar yang datang dari anak. Saya duduk memandangi telepon dan menunggu pesan yang tidak kunjung muncul. Namun suatu hari saya mencoba melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Saya menyadari bahwa meskipun telepon tidak berbunyi, saya masih bisa menikmati pagi yang indah, masih bisa berbicara dengan tetangga, masih bisa berjalan santai, dan masih bisa mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah saya memahami bahwa kebahagiaan ternyata tidak hanya datang dari perhatian manusia. Di kehidupan nyata, banyak lansia yang hidup sederhana tetapi tampak damai. Mereka tidak selalu mendapat kunjungan dari anak-anaknya. Mereka tidak selalu menerima telepon setiap hari. Namun mereka memiliki hati yang penuh syukur. Mereka menikmati hal-hal kecil yang sering dianggap biasa oleh orang lain. Semiskin dari suku Norwegia masih bisa melihat matahari terbit, masih bisa mendengar suara azan, masih bisa menikmati makanan sederhana, dan masih diberi kesempatan menjalani hari dengan tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rasa syukur bukan berarti kita tidak boleh merindukan anak. Kita tetap boleh merindukan mereka, tetap boleh berharap mereka memberi kabar, dan tidak merasa bahagia ketika mereka datang berkunjung. Namun jangan sampai kerinduan. Itu membuat kita lupa menghargai nikmat yang sudah ada di depan mata. Karena hati yang hanya fokus pada kekurangan akan selalu merasa kurang, sedangkan hati yang belajar, bersyukur akan menemukan alasan untuk bahagia dalam keadaan apapun. Dari sini kita belajar bahwa salah satu rahasia, Tulidut Tlanges di usia nansin, tahun adalah melatih diri untuk melihat apa yang masih dimiliki, bukan hanya apa yang belum didapatkan. Ketika seseorang memperbanyak rasa syukur, pikirannya menjadi lebih ringan dan hatinya menjadi lebih damai. Dan ketika hati dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebahagiaan tidak lagi bergantung pada seberapa sering anak memberi kabar, melainkan tumbuh dari kesadaran bahwa setiap hari yang masih diberikan adalah anugerah yang sangat berharga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alasan kelima mengapa kita perlu berhenti terlalu menunggu kabar dari anak adalah karena masa tua akan terasa lebih indah ketika diisi dengan makna, bukan dengan penantian. Semakin bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Setiap hari yang masih diberikan, Allah SWT adalah kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bijaksana dan lebih dekat kepadanya. Banyak orang tua yang tanpa sadar membiarkan hari-harinya kosong karena terlalu fokus pada satu hal yang belum datang. Termesi menunggu kabar, menunggu kunjungan, menunggu perhatian, dan menunggu berbagai hal lainnya. Akibatnya, mereka lupa bahwa kehidupan tetap berjalan. Waktu terus bergerak, sementara hati tetap tertahan pada harapan yang sama dari hari ke hari. Ini tentang saya, tentang saat mulai bertanya kepada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidupku, apakah aku ingin menghabiskannya hanya dengan menunggu?
Pertanyaan itu membuat saya merenung. Saya menyadari bahwa masih banyak hal yang bisa dilakukan, masih banyak doa yang bisa dipanjatkan, ilmu yang bisa dipelajari, dan kebaikan yang bisa dibagikan kepada orang lain. Di kehidupan nyata, orang-orang yang menjalani masa tua dengan bahagia biasanya memiliki sesuatu yang membuat hidup mereka tetap bermakna. Ada yang aktif mengikuti pengajian, ada yang mengisi waktu dengan berkebun, ada yang senang membaca, ada yang membantu kegiatan sosial di lingkungan sekitar, dan ada pula yang menghabiskan waktu untuk memperbanyak ibadah. Mereka tidak hidup tanpa masalah, tetapi mereka tidak membiarkan hidupnya hanya berisi penantian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika hati memiliki tujuan yang lebih besar, rasa sepi akan berkurang. Ketika hidup diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, pikiran tidak lagi terus-menerus memikirkan siapa yang belum memberi kabar. Dan ketika seseorang merasa hidupnya masih memiliki makna, dia akan lebih mudah merasakan syukur atas setiap hari yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita belajar bahwa salah satu rahasia kebahagiaan di usia 60 tahun adalah tetap memiliki alasan untuk bangun setiap pagi. Dengan semangat, bukan karena menunggu telepon berbunyi, tetapi karena masih ada kehidupan yang harus dijalani dengan penuh rasa syukur. Karena pada akhirnya, masa tua yang damai bukanlah masa tua yang bebas dari kesepian, melainkan masa tua yang dipenuhi makna, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati yang mampu menikmati setiap hari sebagai anugerah yang sangat berharga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alasan keenam mengapa kita perlu berhenti terlalu menunggu kabar dari anak adalah karena kebahagiaan sejati di usia senja lahir dari kemandirian hati. Semakin seseorang menggantungkan kebahagiaannya kepada orang lain, semakin mudah hatinya terluka. Sebaliknya, semakin seseorang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, semakin tenang pula hidup yang dijalaninya. Di masih mudalah kita terbiasa menjadi pusat bagi keluarga. Rumah ramai dengan suara anak-anak, keputusan keluarga sering bergantung kepada kita, dan setiap hari terasa penuh dengan kesibukan. Namun seiring berjalannya waktu, peran itu perlahan berubah. Anak-anak tumbuh dewasa, membangun kehidupan mereka sendiri, dan memiliki dunia yang berbeda dari yang pernah kita kenal. Perubahan ini memang tidak selalu mudah diterima, tetapi inilah bagian alami dari perjalanan kehidupan. Ini tentang saya, tentang saat menyadari bahwa rasa sepi yang saya rasakan bukan semata-mata karena anak-anak menjauh, tetapi karena saya belum sepenuhnya menerima perubahan yang terjadi. Saya masih memegang gambaran masa lalu, saat keluarga selalu berkumpul dan rumah selalu ramai. Padahal kehidupan terus bergerak, dan saya perlu belajar bergerak bersamanya. Di kehidupan nyata, banyak lansia yang akhirnya menemukan ketenangan setelah mereka berhenti melawan kenyataan. Mereka tidak lagi mengukur kasih sayang anak dari seberapa sering telepon masuk atau seberapa sering kunjungan dilakukan. Mereka memahami bahwa cinta bisa hadir dalam berbagai bentuk. Ada anak yang jarang menelepon tetapi selalu mendoakan orang tuanya. Sudah yang sidik, sering berkunjung karena pekerjaan, tetapi diam-diam selalu memikirkan kebutuhan orang tuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika hati mulai mandiri, kita tidak lagi mudah kecewa oleh hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tetap senang ketika anak memberi kabar, tetapi tidak hancur ketika kabar itu belum datang. Kita tetap bersyukur ketika dikunjungi, tetapi tetap tenang ketika harus menjalani hari sendirian. Inilah bentuk kedewasaan batin yang sangat berharga di usia senja. Dari sini kita belajar bahwa kemandirian hati bukan berarti berhenti mencintai anak-anak. Justru sebaliknya, kita mencintai mereka dengan lebih tulus. Karena cinta itu tidak lagi dipenuhi tuntutan dan harapan yang berlebihan. Kita memberi ruang bagi mereka untuk menjalani hidupnya, sambil tetap menjalani hidup kita sendiri dengan penuh makna. Dan ketika hati telah mencapai titik itu, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada siapa yang datang atau siapa yang memberi kabar, melainkan tumbuh dari rasa damai yang ada di dalam diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang tua. Semakin sering kita menunggu kabar dari anak dengan perasaan sedih dan penuh harapan, semakin besar kemungkinan hati kita dipenuhi prasangka yang sebenarnya belum tentu benar. Dan prasangka inilah yang seringkali menjadi sumber luka yang paling dalam. Di usia senja, ketika satu hari berlalu tanpa telepon, pikiran mulai bekerja. Ketika beberapa hari tidak ada pesan, hati mulai bertanya-tanya. Lalu tanpa sadar muncul berbagai dugaan. Apakah anakku sudah tidak peduli? Apakah mereka sudah melupakanku? Apakah aku sudah tidak penting lagi dalam hidup mereka?
Padahal belum tentu demikian. Seringkali yang kita rasakan adalah cerita yang dibentuk oleh pikiran sendiri, bukan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Ini tentang saya, tentang saat pernah membiarkan pikiran menguasai hati. Semakin lama tidak ada kabar, semakin banyak dugaan yang muncul. Saya merasa sedih sebelum mengetahui kenyataannya. Saya merasa lelah sebelumnya yang benar-benar menyakiti. Hingga suatu hari saya menyadari bahwa sebagian besar kesedihan itu lahir dari prasangka, bukan dari kenyataan yang sesungguhnya. Di kehidupan nyata, banyak anak yang sebenarnya masih sangat menyayangi orang tuanya. Namun mereka mungkin tidak pandai mengekspresikan perasaan. Ada yang sibuk bekerja dari pagi hingga malam. Ada yang sedang menghadapi masalah rumah tangga. Ada yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka selalu mampu menunjukkan perhatian dengan cara yang diharapkan oleh orang tua, tetapi bukan berarti kasih sayang mereka hilang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu cara menjaga ketenangan hati adalah dengan memperbanyak prasangka baik. Jika belum ada kabar, mungkin mereka sedang sibuk. Jika belum sempat menelepon, mungkin mereka sedang lelah. Jika belum datang berkunjung, mungkin ada tanggung jawab yang sedang mereka selesaikan. Cara berpikir seperti ini bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan, tetapi membantu hati agar tidak mudah tersiksa oleh dugaan yang belum tentu benar. Dari sini kita belajar bahwa usia senja akan terasa jauh lebih damai ketika hati tidak mudah dikuasai prasangka. Karena banyak luka yang sebenarnya tidak berasal dari tindakan orang lain, melainkan dari pikiran kita sendiri, yang terus membayangkan hal-hal buruk. Ketika kita belajar mempercayakan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak prasangka baik, dan tetap mendoakan anak-anak dengan penuh kasih sayang, maka hati akan menjadi lebih ringan. Dan hati yang ringan adalah salah satu kunci terbesar untuk menikmati masa tua dengan damai dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah memahami berbagai alasan, mengapa kita tidak perlu terlalu menunggu kabar dari anak, ada satu pelajaran yang sangat berharga untuk direnungkan, yaitu bahwa masa tua bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan babak baru yang seharusnya dijalani dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang tanpa sadar menghabiskan usia senjanya dengan terus melihat ke belakang. Mereka merindukan masa ketika anak-anak masih kecil, ketika rumah selalu ramai, dan ketika mereka menjadi pusat perhatian keluarga. Kenangan itu memang indah, tetapi hidup tidak diciptakan untuk terus tinggal di masa lalu. Kehidupan selalu bergerak maju, dan setiap fase memiliki keindahannya sendiri. Jika kita mau menerimanya dengan hati yang lapang, ini tentang saya. Tentang saat akhirnya memahami bahwa kebahagiaan tidak harus menunggu seseorang datang. Kebahagiaan tidak harus menunggu telepon berbunyi. Kebahagiaan juga tidak harus menunggu anak-anak memiliki lebih banyak waktu. Saya mulai menemukan bahwa kebahagiaan bisa hadir dalam hal-hal sederhana yang selama ini sering terlewatkan. Dalam doa yang khusyuk, dalam udara pagi yang sejuk, dalam secangkir teh hangat, dan dalam rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup hingga hari ini. Di kehidupan nyata, banyak lansia yang tampak damai, bukan karena hidup mereka bebas dari kesepian. Mereka juga merasakan rindu. Mereka juga berharap mendapat perhatian. Namun mereka tidak menjadikan hal itu sebagai syarat untuk merasa bahagia. Menikmati apa yang masih dimiliki, dan tidak membiarkan kekurangan menghapus rasa syukur yang ada di dalam hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan manusia adalah menunda kebahagiaan. Kita berkata, aku akan bahagia jika anak menelepon. Aku akan tenang jika anak datang berkunjung. Padahal kebahagiaan yang ditunda terlalu lama seringkali tidak pernah benar-benar datang. Sebaliknya, orang yang belajar bersyukur hari ini akan menemukan ketenangan bahkan di tengah keadaan yang tidak sempurna. Dari sini kita belajar bahwa usia 60 tahun ke atas adalah waktu yang sangat berharga untuk membangun kedamaian batin. Tetap mencintai anak-anak dengan sepenuh hati, tetapi jangan menggantungkan seluruh kebahagiaan kepada mereka. Tetap menunggu kabar dengan penuh kasih sayang, tetapi jangan biarkan penantian itu mencuri ketenangan hidup. Karena pada akhirnya, kebahagiaan yang paling kuat bukanlah kebahagiaan yang diberikan oleh manusia, melainkan kebahagiaan yang tumbuh dari hati yang penuh syukur, penuh penerimaan dan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampailah kita di penghujung renungan hari ini. Dari awal hingga akhir pembahasan, kita telah belajar bahwa
Salah satu sumber kesedihan yang sering dialami orang tua di usia senja adalah terlalu menggantungkan kebahagiaan pada perhatian anak-anak. Padahal, meskipun anak adalah bagian yang sangat berharga dalam hidup kita, kebahagiaan sejati tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada manusia. Kita memahami bahwa anak-anak yang sudah dewasa memiliki kehidupan, tanggung jawab, dan perjuangan mereka masing-masing. Mereka harus bekerja, mengurus keluarga, menghadapi berbagai masalah kehidupan, dan terkadang tidak memiliki waktu sebanyak yang kita harapkan. Bukan berarti mereka tidak mencintai orang tuanya, tetapi kehidupan seringkali membuat mereka tidak selalu mampu menunjukkan perhatian dengan cara yang kita inginkan. Ini tentang seseorang yang pernah merasa sedih ketika telepon tidak berbunyi dan pesan tidak kunjung datang. Saya pernah berpikir bahwa perhatian adalah ukuran kasih sayang. Namun seiring waktu, saya mulai menyadari bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang terlihat. Ada anak yang jarang menelepon tetapi selalu mendoakan orang tuanya. Lu yang sirang berkunjung tetapi diam-diam bekerja keras agar keluarganya tetap hidup dengan baik. Dari situlah saya belajar melihat kehidupan dengan hati yang lebih luas. Di kehidupan nyata, banyak lansia yang akhirnya menemukan ketenangan setelah mereka berhenti menjadikan perhatian anak sebagai pusat kebahagiaan. Mereka tetap merindukan anak-anaknya, tetap menunggu kabar dengan penuh kasih sayang, tetapi mereka tidak lagi membiarkan penantian itu menguasai seluruh hidupnya. Mereka memilih mengisi hari dengan ibadah, kegiatan yang bermanfaat, silaturahmi, dan rasa syukur atas segala nikmat yang masih dimiliki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia timis tahun ke-13 adalah masa yang sangat berharga. Ini adalah masa untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak bersyukur, dan lebih banyak menikmati kehidupan yang masih diberikan. Jangan biarkan hari-hari yang indah berlalu hanya karena hati terus menunggu sesuatu yang belum tentu datang hari ini. Karena setiap pagi yang masih kita temui, setiap napas yang masih Allah berikan, dan setiap kesempatan untuk berbuat baik adalah nikmat yang luar biasa besar. Mari kita jalani usia senja dengan hati yang lebih tenang dan lebih lapang. Tetap cintai anak-anak dengan sepenuh hati. Tetap doakan mereka dalam setiap sujud. Namun jangan jadikan mereka satu-satunya sumber kebahagiaan. Jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berharap yang utama, karena Dia tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan umur, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan kepada seluruh bapak dan ibu yang menyaksikan. Yang gelis lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Hikmah di ujung usia, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam renungan kehidupan yang penuh hikmah, ketenangan dan makna.